Oke student, welcome back to my online course. Kali ini di pertemuan ke-6 kita akan membahas identifikasi karakteristik komunitas. Nah, mengawali slide pertama, saya akan bertanya, kira-kira komunitas apa ya yang penting dalam hidupmu ya hingga saat ini? Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah keluarga besar, KM, klub olahraga, sekelompok teman di dalam kelas yang sama, apakah tetangga, apakah komunitas agama yang pernah Anda ikuti, atau support group, misalnya komunitas konseling kelompok kalaupun memang Anda pernah mengikuti semacam support group. Kemudian komunitas untuk perubahan, misalnya Anda pernah ikut komunitas yang memiliki aktivitas untuk memberikan waktunya atau mengabdi kepada atau melayani masyarakat untuk bisa mendatangkan perubahan. Kemudian apakah komunitas kampus ya, selain UKM tadi kan, komunitas kampus seperti di Fakultas Psikologi itu kan juga merupakan suatu komunitas. Kemudian apakah komunitas online? Nah, kira-kira menurut Anda ini mana yang paling penting dalam hidup kalian? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh akan merefresh ya, seberapa penting komunitas itu mewarnai hidup kalian gitu ya. Apakah memang memiliki arti yang sangat krusial ataupun tidak sama sekali. Tapi saya yakin kita sebagai makhluk sosial pasti memerlukan komunitas ya untuk bisa tetap beradaptasi dalam perubahan-perubahan. Nah, seperti yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu apa itu komunitas gitu kan. Kemudian ini saya sedikit merefresh bahwa komunitas itu terdiri dari dua tipe utama. Yang pertama adalah komunitas yang terbentuk berdasarkan locality base gitu ya. Jadi berdasarkan kedekatan wilayah. Misalnya sekitar wilayah Anda gitu ya. Misalnya di RT, RW gitu kan ya. Kemudian kota kecil, kota besar, kemudian daerah perbatasan misalnya seperti itu. Kemudian misalnya anggota dari perumahan, penduduk perumahan, kemudian anggota dari penduduk apartemen. Nah, itu adalah bisa menjadikan komunitas yang terbentuk dari lokasi gitu ya. Nah, di beberapa negara itu representasi politik itu juga bisa dikatakan komunitas yang terbentuk karena locality base gitu ya. Misalnya Anda satu partai gitu kan ya, itu terdiri dari orang-orang yang dari lokasi tertentu, itu sangat memungkinkan. Kemudian ya dan lain sebagainya gitu ya. Intinya adalah locality base ini komunitas yang terbentuk dari kedekatan lokasi. Nah, kemudian yang kedua adalah yang terbentuk dari relasional atau hubungan gitu kan ya. Nah, atau keterkaitan hubungan antar satu person ke person lain, yang bentuknya itu adalah relasi. Nah, di sini mereka itu terbentuk rasa komunitasnya itu sebenarnya tidak terbatas dari kedekatan lokasi ya, tapi lebih pada relasi yang saling menguntungkan antara individu dengan sekelompok itu gitu kan ya. Jadi misalnya seperti kelompok belajar, kemudian kelompok pengajian misalnya seperti itu,
Nah, kemudian intinya mereka itu menjalin relasinya itu dengan adanya keterikatan gitu ya, ada bond di antara anggota komunitas tersebut. Nah, ini banyak sih ditemui gitu kan ya. Kalian mungkin juga pernah memiliki sekelompok teman yang memiliki hobi yang sama atau ketertarikan yang sama, dan itu bisa menyatukan anggotanya itu dari berbagai wilayah gitu kan ya, atas dasar relasi yang dibangun dari komunitas tersebut ya. Jadi tidak terbatas dari lokasinya saja. Nah, kemudian juga adanya level komunitas gitu kan ya. Ini berdasarkan teori ekologinya Bronfenbrenner, yang paling basic atau paling kecil itu adalah pada level mikrosistem, dan yang paling luas atau yang paling skupnya itu paling besar itu adalah pada level makrosistem. Nah, contoh-contoh misalnya di mikrosistem ini seperti classroom gitu kan ya, atau sekolah gitu ya. Terus kemudian kalau di organisasi ini ya seperti tempat kerja, kelompok agama gitu ya, kemudian atau komunitas-komunitas yang memiliki ketertarikan yang sama gitu atau minat yang sama, seperti komunitas orang yang memiliki keinginan untuk membantu masyarakat tidak mampu misalnya seperti itu, atau komunitas yang membangun UKM gitu kan ya, atau mengembangkan UKM yang baru akan belajar jualan misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian di level selanjutnya adalah lokalitas. Nah, lokalitas ini contohnya ya luasnya itu ya dari mungkin paling rendah ya RT ya, RW, kemudian kecamatan, kelurahan, kecamatan gitu kan ya, kota, kabupaten ya, hingga seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau makrosistem ini misalnya komunitas bisnis gitu kan ya, ini adalah level-level yang lebih luas gitu kan ya. Nah, ini juga biasanya mengatur masalah hukum dan politik seperti itu ya di makrosistem ini. Nah, kemudian selanjutnya siapa ya yang menetapkan komunitas itu? Jadi maksudnya komunitas itu kapan bisa diakui sebagai suatu komunitas atau sebuah komunitas. Nah, biasanya yang menetapkannya itu ya mereka sendiri gitu ya, anggota dari komunitas itu sendiri. Namun perlu usaha ya yang keras agar komunitas tersebut itu bisa diakui oleh pihak eksternal. Nah, contoh-contohnya itu banyak sebenarnya, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengakuan dari komunitas Color gitu ya di Afrika Selatan yang ditekan karena kebijakan politik apartheid. Jadi ini di Afrika Selatan dulu kan ada kebijakan politik yang memisahkan antara orang kulit putih dengan kulit hitam gitu ya, karena kan Afrika Selatan ini ya semacam negara jajahan gitu ya. Nah, kemudian untuk berlangsungnya pemerintahan di sana itu penjajah itu malah seperti diberi supaya mereka bisa bersaing, maksudnya penjajah itu supaya mereka bisa bersaing dengan penduduk lokal, mereka membuat kebijakan politik apartheid ini tadi. Jadi mereka itu memisahkan antara kulit putih dengan kulit hitam. Nah, semakin lama ketika mereka itu berjuang gitu kan ya, maka mereka mendapatkan tekanan-tekanan gitu kan. Nah, tekanan-tekanan inilah sebenarnya juga sekaligus suatu pengakuan gitu kan ya. Karena kalau nggak ditekankan berarti nggak diakui gitu kan ya. Maka memang perlu pihak eksternal untuk bisa mengakui apakah memang itu disebut sebagai komunitas atau bukan, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam komunitas itu tentu adanya konflik ya dan perubahan.
yang terus menerus gitu kan ya. Karena kenapa? Karena anggota komunitas itu sebenarnya tidak hanya tergabung dalam satu komunitas saja ya. Jadi kalau misalnya Anda mengidentifikasi diri Anda sendiri, Anda itu bisa saja tergabung di berbagai macam komunitas. Misalnya kalau di kampus ya jadinya komunitas fakultas psikologi di Hang Tuah gitu. Kemudian kalau misalnya Anda mengikuti UKM, ya Anda ikut UKM itu, komunitas UKM itu sendiri. Kemudian Anda pulang, Anda ikut komunitas yang mikrosistem itu tadi. Kemudian Anda misalnya keluar di tempat lain yang punya hobi yang sama, Anda ikut komunitas di level apa tadi? Di atasnya mikrosistem itu ada organisasi gitu ya, atau lokalitas. Jadi banyak sekali sebenarnya keterlibatan manusia itu dalam suatu komunitas. Nah, maka dari itu karena keberagaman dan beberapa identitas yang dimiliki oleh individu itu ini akan memunculkan rasa kebersamaan yang berbeda-beda gitu kan ya. Mana yang condong Anda berikan perhatian yang lebih seperti itu ya. Nah, di sini ada istilah macro belonging dan micro belonging gitu ya. Nah, jadi kalau macro belonging itu adalah semacam keberadaan yang keberadaan seorang individu gitu ya, atau keberadaan individu dalam suatu komunitas itu dengan porsi yang besar gitu kan ya. Sedangkan micro belonging ini kebalikannya gitu ya. Keberadaan atau eksistensi dari seseorang itu dalam suatu komunitas itu levelnya itu adalah yang kecil ataupun yang memiliki porsi yang lebih rendah seperti itu. Nah, karena memang di komunitas itu ada sense ini ya, atau kepemilikan ya, sense kami gitu ya, namanya rasa kami, kita gitu ya dalam suatu komunitas itu, ini yang membuat semacam ada kepemilikan gitu ya. Nah, seberapa tinggi kepemilikan itu pada tiap individu itu ketika memberikan porsi itu akan berbeda-beda gitu ya. Misalnya kenapa kok ada orang itu yang lebih betah di UKM daripada di kelas gitu kan ya, atau kuliah misalnya seperti itu ya, karena dia memiliki macro belonging yang lebih tinggi gitu ya, atau memiliki macro belonging di UKM dan memiliki micro belonging di kelas. Atau kenapa ada anak tuh yang nggak suka organisasi misalnya gitu, tapi sukanya kuliah, jadi dia memiliki macro belonging yang atau memiliki macro belonging yang lebih besar di kelas gitu ya daripada di UKM. Maksud saya memiliki macro belonging di kelas dan memiliki micro belonging di UKM seperti itu, atau malah tidak sama sekali. Nah, adanya macro belonging dan micro belonging ini tuh akan memicu konflik gitu ya. Nah, menurut Sarason gitu kan ya, bahwa community itu memang selalu telah berubah kemudian dan selalu berubah dan akan berubah gitu kan ya. Jadi komunitas itu nggak bisa stagnan gitu ya, karena memang anggotanya itu manusia dan manusia itu dinamis, dan juga dalam penjelasan tadi adanya konflik antara makro dan mikro belonging tadi. Nah, maka dari itu kan adanya potensi konflik dan perubahan ini, seorang teoris namanya itu Cottrell gitu ya, atau seorang ahli mengatakan bahwa adanya beberapa karakteristik komunitas yang ideal gitu kan ya. Kenapa kok ada komunitas yang ideal? Karena ini merupakan suatu cara gitu ya untuk kita mendeteksi apakah komunitas ini tuh bisa berlangsung lama atau tidak gitu kan ya. Karena apa? Kalau dia tidak memiliki beberapa karakteristik tadi, maka komunitas ini tuh tidak akan tahan pada perubahan seperti itu ya, atau tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ataupun bisa mengatasi konflik. Maka dari itu ada istilah ataupun ada usulan
competent community gitu ya. Jadi competent community ini adalah konsep yang mengacu pada seperangkat karakteristik komunitas yang ideal ya untuk menangani masalah komunitas dan membuat keputusan. Nah, itu ya. Jadi kenapa kok tadi urutannya ya dari saya menjelaskan awal tadi dari jenis-jenis komunitas, tipe, kemudian tipe komunitas, kemudian level, kemudian baru ke konflik gitu kan ya, konflik. Nah kemudian baru kita ngecek gitu kan ya, apakah memang ada komunitas yang ideal agar bisa mengatasi konflik gitu kan dan perubahan. Nah ini adalah karakteristik competent community ya. Artinya kalau misalnya komunitas itu memiliki beberapa karakteristik ini gitu kan ya, atau lengkap memiliki karakteristik ini, maka dia itu komunitas tersebut akan bisa mengatasi konflik yang terjadi di dalam komunitasnya ataupun di luar komunitasnya yang berdampak pada komunitasnya ya, dan bisa beradaptasi terhadap perubahan. Yang pertama apa karakteristiknya itu adalah komitmen ya. Jadi adanya keterlibatan pada kegiatan komunitas dan saling memengaruhi antar komunitas dan individu. Nah, ini ya. Kalau ini ada, maka mereka akan kuat gitu kan ya terhadap konflik dan perubahan, ataupun mereka bisa mengantisipasi. Yang kedua apa? Self other awareness, di mana anggota dengan jelas memahami kepentingan dan pandangan mereka dan pandangan komunitas. Ya, jadi mereka sama-sama ngerti gitu kan ya pandangannya sendiri dan pandangan komunitas. Kemudian yang ketiga adalah articulateness gitu ya, atau artinya adalah anggota mampu dengan jelas menyampaikan pandangan dan kepentingannya kepada komunitas ya. Jadi mereka itu mampu menjelaskan sejelas-jelasnya gitu kan ya pandangan mereka sendiri terhadap komunitas ya. Jadi nggak ada yang gerundel, nggak ada yang dibatasi seperti itu. Yang keempat adalah communication, yaitu adanya ide dan istilah yang digunakan secara bersama dalam berkomunikasi di komunitasnya. Jadi ada istilah-istilah yang hanya mereka sendiri pahami ya. Kemudian ada conflict containment and accommodation, yaitu adanya satu set prosedur yang disepakati untuk mengenali dan mengelola konflik dalam komunitas. Jadi kalau misalnya ada konflik yang sedang mendera gitu kan ya, atau sedang dialami, mereka tuh punya prosedur gimana ya caranya mengatasi konflik-konflik ini gitu kan ya. Mau diserahkan ke ketua dulu atau mau dimasukkan ke dewan apa dulu nih gitu kan ya. Misalnya di situ memang ada bagian-bagian yang memang khusus menangani konflik seperti itu. Dan yang keenam adalah participation in decision making, yaitu adanya seperangkat prosedur yang disepakati yang memungkinkan anggota berpartisipasi aktif dalam penetapan tujuan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan rencana ya. Kemudian yang ketujuh adalah management of relation with larger society. Nah, komunitas ini mengidentifikasi dan menggunakan sumber daya eksternal dan menanggapi tuntutan atau ancaman eksternal. Jadi mereka bisa mengoptimalkan anggotanya untuk bisa menanggapi tuntutan atau ancaman yang datang dari pihak luar. Kemudian ada yang kedelapan, ada utilization of resource. Nah, ini adalah komunitas dapat memanfaatkan sumber daya dan keterampilan anggotanya. Jadi kalau misalnya tidak bisa memanfaatkan atau tidak diketahui potensinya, jadi misalnya ada anggota, oh ternyata itu dia dokter tapi nggak ketahuan oleh radar komunitasnya, ini kan parah berarti kan. Jadi mereka sendiri kayak nggak kenal anggotanya, gitu kan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan, gitu kan ya. Nah, kemudian yang 9 adalah socialization for leadership nih, adanya sosialisasi kepemimpinan. Jadi leader dari komunitas itu tuh memiliki peran keluar, gitu kan ya, sehingga dikenal, gitu kan ya. Kemudian akhirnya komunitasnya juga dikenal. Nah, ini juga termasuk adanya termasuk adanya ya peran pemimpin ketika muncul konflik. Nah, jadi memang pemimpin dari komunitas itu memiliki peran gitu kan ya ketika memang ada konflik. Jadi semacam test case gitu ya, seberapa kuat peran dari pemimpin komunitas tersebut ketika menghadapi konflik. Nah, kemudian yang ke-10 adalah evaluation,
yaitu adanya evaluasi dari permasalahan yang muncul di komunitas itu. Nah, kalau ke 10 karakteristiknya ini ada di dalam suatu komunitas, maka bisa dikatakan komunitas tersebut adalah komunitas yang ideal. Nah, jadi nanti silakan teman-teman kalau misalnya mau mengidentifikasi karakteristik komunitas yang ideal, itu menggunakan 10 checklist ini gitu ya. Jadi nanti siapa yang sudah mengajukan komunitas itu coba di checklist dari yang pertama dulu, komitmennya gimana, self other awareness-nya gimana, articulateness-nya kayak gimana, sampai dengan poin evaluasi. Seperti itu. Nanti itu digali gitu kan ya. Nah, kemudian ini ada tambahan gitu kan ya. Jadi selain menggunakan 10 itu, Anda juga bisa menggunakan ini sebagai penggali yang lebih dalam lagi atau menggali informasi yang lebih dalam lagi. Yang pertama, anggota komunitas itu biasanya diorganisir atau dibangun dengan seperangkat prinsip yang memungkinkan anggota untuk berpartisipasi dalam komunitas. Nah, prinsip-prinsip tersebut diantaranya apa? Akses, komunikasi, kehadiran, dan partisipasi. Nah, ini coba kalian cek gitu kan. Aksesnya gimana? Ya, apakah semua anggota bisa mengakses komunitas? Jangan-jangan cuma yang elit-elit aja. Misalnya kayak gitu. Komunikasi juga, para anggota harus dapat berkomunikasi satu sama lain. Jangan-jangan yang baru masuk gak bisa komunikasi sama yang udah lama. Kehadiran juga, anggota harus memiliki semacam hubungan dengan anggota lain, melihat diri mereka sendiri dan terlihat. Ya, jadi sama-sama eksistensinya itu eksistensinya diakui gitu ya antara anggotanya. Kemudian yang 4 adalah partisipasi. Jadi anggota harus memiliki semacam keterlibatan dalam komunitas. Nah, ini juga bisa membantu Anda untuk bisa menggali karakteristik dari komunitas itu. Jadi bisa saja partisipasi antara komunitas satu dengan lainnya itu bentuknya berbeda. Nah, ini akan menjadi keunikan gitu kan ya. Nah, dan bisa menjadi nanti saling belajar ya antara kelompok satu dengan kelompok lain nanti waktu presentasi setelah UTS. Nah, kemudian komunitas itu membutuhkan apa? Yang pertama, cara mendefinisikan dirinya sebagai komunitas, gitu kan ya. Bagaimana mereka mendeklar ataupun mengumumkan atau memproklamirkan sebagai komunitas. Ya. Caranya kayak gimana, gitu kan ya? Apakah harus pasang spanduk atau woro-woro di mana atau ada soft opening? Nah, itu semuanya perlu Anda gali. Kemudian kesepakatan antara anggota tentang apa yang dilakukan komunitas dan bagaimana hal itu dilakukan. Jadi ada kesepakatan gitu kan ya. Jadi kalau kebutuhan ini belum ada ya susah ya terbentuk komunitas. Nah, kemudian komunitas itu dapat dicirikan sebagai berikut ya. Mulai dari memiliki satu atau lebih peran yang menentukan identitasnya dalam masyarakat, gitu kan ya. Kemudian memiliki serangkaian tujuan yang memberikan arah, kemudian diorganisasikan dalam seperangkat keyakinan, nilai, harapan, perilaku formal, informal yang mendefinisikan batas komunitas. Kemudian batas mungkin eksplisit secara fisik dan implisit itu didefinisikan oleh karakteristik bersama dari anggotanya, ya, dan kemudian disepakati dan dijalankan bersama. Kemudian memiliki kepemilikan atas anggotanya. Ada beberapa bentuk komunikasi antara anggotanya, ya, memiliki keterampilan dan sumber daya yang dibagi di antara anggota. Seimbangkan kebutuhan komunitas dengan kebutuhan anggota. Dan seringkali itu komunitas ini terbentuk dalam suatu tim, grup, atau komunitas lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah beberapa ciri-ciri yang bisa Anda jadikan panduan gitu kan ya. Misalnya ini semua ada tapi nggak ada grupnya, nggak ada residennya, nggak ada lembaganya. Nah, itu perlu juga gitu kan ya, dikaji ulang misalnya seperti itu ya. Kemudian kesimpulannya apa? Jadi karakteristik ini tuh dapat digambarkan sebagai konstruksi sosial ya dari komunitas tersebut. Jadi kalau Anda sudah bisa memahami ataupun mendapat gambaran atau mendapat informasi dari karakteristik komunitas itu, maka itu bisa disimpulkan sebagai konstruksi sosial yang bisa berjalan dalam organisasi itu atau di dalam komunitas tersebut gitu kan ya. Nah, konstruksi sosial tentu beda-beda kan ya antara komunitas satu dengan komunitas yang lain. Nah, komunitas lebih baik memiliki semua karakteristik tadi itu yang 10 tadi ya, lebih baik seperti itu memang. Nah, komunitas yang tidak memiliki semua atau di mana satu karakteristiknya kurang, itu dianggap sebagai komunitas yang mengalami ketimpangan fungsi atau bisa dikatakan disfungsi tadi. Nah, ya, jadi sehingga memang itu dikatakan ideal gitu kan ya. Nah, nanti Anda sebenarnya bisa mengetahui ya kalau misalnya dari 10 poin tadi ada yang tidak terjadi 2, berarti mereka disfungsi. Nah, berarti itu ada masalah. Nah, terus gimana mereka
menghadapi masalah itu, gitu kan ya, apakah bisa atau tidak. Nah, kalau nggak bisa, maka minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam komunitas, di mana nanti itu akan menjadi dasar untuk di sehabis UTS untuk merancang intervensinya. Kira-kira seperti itu. Baik, silahkan dicerna kembali apa yang saya jelaskan dan dipahami, terutama yang 10 poin ini untuk bisa diterapkan di komunitas yang akan Anda gali informasinya. Terima kasih, selamat belajar.